Halo Kak BMFA, serta teman-teman setiap mendengar podcast dan juga penonton YouTube channel BMFA UPNVJ. Nah, ketemu lagi nih sama kita di Suara Oposisi Pertama dari Departemen Agitasi dan Propaganda, Bidang Sosial Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Suara Oposisi, Merdeka bersuara, saatnya merdeka. Oke teman-teman, di Suara Oposisi Pertama kali ini aku ditemani sama partner aku nih. Mungkin kita perkenalan dulu ya sama partner aku. Kenalin, aku Chelsea. Dan juga aku Rama. Oke, jadi di video pertama kita, kira-kira ada isu atau pembahasan apa nih yang akan kita bawain? Nah, jadi di video kali pertama kita ini kita tuh ambil isu perihal tentang kebebasan berpendapat di tengah tekanan politik dan hukum kriminalisasi aktivisme dalam negara demokrasi. Nah, jadi kita bahas itu cukup menarik sih, Cel. Karena kita juga melihat yang terjadi baru-baru ini banyak banget gak sih kejadian serupa terjadi di sekitar kita. Oke, pasti teman-teman yang nonton juga penasaran kan, dan aku yakin banget kalau rasa penasaran itu udah akan kita buktikan di sini, akan kita jawab karena kita udah ditemani sama narasumber kita nih. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, Mas. Halo semuanya. Halo. Nama aku Muzaffar, aku dari Lokataru Foundation. Aku menjadi salah satu lah bagian dari tahanan politik Prahara Agustus 2005 kemarin. Oke. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Mas Muzaffar. Ya, untuk mungkin kesehariannya Mas Muzaffar ini itu bagaimana kira-kira dalam kesehariannya untuk belakangan ini? Oke, kalau buat keseharian ini aku sedang riset tentang pelajar, yang pertama yang kedua tentang membuat program lagi karena aku di Lokataru juga sebagai divisi program ya sama jaringan. Nah, aku punya program nanti yang memang mungkin teman-teman juga bisa ikuti, namanya Sekolah Anak Muda. Nah, Sekolah Anak Muda itu belajar tentang isu-isu anak muda gitu, bagaimana ekonomi, demokrasi, dan partisipatif anak muda itu sendiri. Nah, kalau demokrasi dan partisipatif ini aku bungkus jadi satu dengan namanya politik wargaan, mungkin kalau teman-teman belum tahu. Nah, itu kelasnya nanti diadakan di Lokataru, di kantornya di Pulau Mas. Mungkin teman-teman nanti bisa datang. Nah, nanti juga aku surati BMFA untuk ya barangkali bisa berpartisipasi dalam sekolah anak muda ini. Oke, jadi berarti kesibukannya cukup bagus ya Mas ya. Mas cukup berdampak juga buat terutama anak muda ya Mas ya. Iya, betul. Karena ada kelas yang berkaitan juga dengan partisipasi anak muda dalam demokrasi di negara kita ini. Nah, sesuai dengan podcast kita pada hari ini Mas, kita akan ngebahas tentang kebebasan berpendapat di tengah tekanan politik dan juga hukum kriminalisasi aktivisme dalam negara demokrasi terutama Mas. Nah, untuk pertanyaan yang pembuka kali ya Mas ya. Oke. Sebenarnya gimana sih Mas untuk kita sebagai warga gitu loh, masyarakat di negara ini merasakan kebebasan berpendapat di negeri kita yang katanya negara demokrasi tersebut, yang seharusnya hal tersebut sudah menjadi jaminan yang pasti ada di dalam negara demokrasi. Itu kira-kira gimana Mas kalau dari perspektif Mas ya? Dari perspektif aku ini adalah sebenarnya ya tentang kepastian demokrasi ini yang memang diuji justru dari kepastian ini bukan kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda atau sebagai masyarakat sipil, tapi pemerintah atau negara itu sendiri yang memang harus diuji dalam hal ini untuk menjamin demokrasi kita. Bagaimana nanti suara-suara yang diartikulasikan oleh anak muda ini bisa dikelola dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana negara atau pemerintah ini melihat sebuah kritik ini sebagai bukan upaya untuk melawan atau membangkang, tapi upaya untuk bagaimana kita sebagai warga ini sebagai bentuk partisipatif yang nyata atau meaningful participation. Bagaimana keseharian anak muda ini bisa berpartisipasi gitu dalam hal-hal yang bersifat politik, seperti itu. Oke, berarti ada dua poin penting ya Mas ya, yang bagaimana negara itu mengelola kritik dan salah pendapatnya, yang kedua bagaimana negara itu melihatnya. Iya, betul. Sepertinya
Nah, baik menurut Mas sendiri ya, sejauh ini fakta yang kita lihat kan maraknya kriminalitas Iya, itu betul. pada aktivis dibungkam tuh seakan berkelanjutan gitu, Iya, betul, berkesinambungan. Iya. Gak nemu titik terang sampai sekarang Iya. juga kita masih lihat, apalagi akhir-akhir ini yang kasus kemarin, kasusnya Iya, Andri Yunus. Apa sih faktor utama ya penyebab adanya kriminalitas tersebut gitu, Mas? Faktor kriminalitas ini ada ketika negara ini tidak mampu melihat kritik-kritik anak muda ini sebagai partisipatif yang membangun, tapi diartikan atau diafirmasikan sebagai memang pidana atau mungkin ujaran kebencian atau berita bohong. Jadi memang negara ya dalam hal ini harus memang melihat sebuah kritik pada anak muda ini sebagai memang partisipatifnya itu, dan tidak melihat ini sebagai bentuk-bentuk pidana atau kriminal. Iya. Karena apa yang kita sampaikan pun juga diakomodir oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang sebenarnya kita pun mengkritik itu ya untuk memang bagaimana negara ini balik ke mandatnya seperti itu. Karena ya percaya atau tidak ya memang anak muda ini atau mahasiswa ini yang pewarisah peradaban. Mereka yang nanti bakal merasakan peradaban selanjutnya. Seperti itu. Oke, berarti jadi sebenarnya fokus yang menurut Mas itu adalah bagaimana sebenarnya pemerintah harusnya melihat bahwasannya kritik atau pendapat dari anak muda itu sebenarnya adalah suatu bentuk estafet nantinya, Ya, ya kan, dari zaman ke zaman gitu, yang Ya. akan meneruskan negara kita ini. Nah, Mas, soal ngomongin soal pembungkaman nih, Iya. belakangan ini kan pembungkaman itu kan tidak seperti Orde Baru ya atau Iya, semacamnya yang betul. penculikan secara langsung Iya, ataupun bagaimana, ataupun juga tidak seperti kasusnya Mas Andri Yunus juga Iya. seperti itu, Iya. tapi juga banyak melalui pembungkaman di media sosial ya, Mas, Iya. seperti suspend akun-akun yang memberikan kritik kepada pemerintah. Apalagi juga di dalam sekarang itu di UU ITE itu kan juga mengatur hal tersebut ya, Mas. Iya. Jadi aku mau nanya aja, sejauh ini menurut Mas UU ITE itu berpotensi membatasi kebebasan kita dalam bersuara atau tidak nih, Mas? Berpotensi iya, tetapi perlu ada penjelasan dalam Undang-Undang ITE ini bagaimana batasan-batasannya. Karena UU ITE ini yang memang bisa dibilang sebagai pasal karet ya, itu tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang misalkan apa yang dimaksud dengan berita bohong, apa yang dimaksud dengan berita keonaran, bagaimana keonaran tersebut dibentuk, bagaimana skala keonaran itu bisa tercapai seperti itu. Tetapi bukan serta-merta kita harus mengeliminasi undang-undang ITE ini, enggak. Sebenarnya kita itu bukan seharusnya bukan untuk mengeliminasi suatu undang-undang atau pasal, tetapi justru untuk mengujinya apakah pasal tersebut layak atau tidak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya penegasan garis di mana batas-batasnya dan di mana memang kalau kita melakukan itu udah termasuk ke tindak pidana, sedangkan di UU ITE itu tidak ada batasan yang jelas. Nah, fun fact, pas KUHP yang kemarin itu berita bohong itu berita keonaran itu ada lagi, padahal memang di 2024 itu sudah diuji oleh teman-teman masyarakat sipil. Berita keonaran itu sudah dihapus, tetapi di KUHP yang baru itu ada lagi, dan itu deliknya correct me if I'm wrong, itu deliknya delik formil. Jadi dipikirkan pun sudah menjadi unsur pidana. Oke. Jadi sebenarnya cukup menarik ya, Zela. Dari perspektif Mas tentang UU ITE juga cukup substansial menurut aku. Iya. Nah, mungkin kita lanjut dulu pada pertanyaan selanjutnya. Terus juga berdasarkan banyaknya kasus penangkapan Iya. aktivis kemarin tuh yang bulan pasca Iya. Agustus, kan banyak ya tahanan politik yang ditahan. 704. Iya, masih Cukup banyak, Mas. cukup banyak. 704 total. 704 orang. Terus juga kita kan kalau berkaca sama demo yang hampir 3 dekade lalu tuh yang 1998, sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang, kebebasan berpendapat di negara demokrasi ini tuh apa benar-benar dilindungi gitu loh, Mas. Terus juga kenapa setelah sejauh ini kita bersuara seakan kita tuh masih stuck di situ-situ aja. Oke. Kayak polanya aja mungkin berbeda ya dari Iya. 3 dekade lalu. Ya begini, kalau memang kakak nanya mengenai di apa tadi, sorry? Kebebasan berpendapat dilindungi. Oh, dilindungi, ya, aku lupa. Kalau dilindungi ya jelas undang-undangnya ada, Undang-Undang Dasar 1945 ada. Tetapi
seiring perkembangan zaman semakin bergeser. Jadi mungkin kalau kakak pernah mendengar autocratic legalism gitu ya kan, bagaimana justru melanggarnya bukan dengan melanggar hukum tapi dengan menggunakan hukum, itu yang memang sekarang sering terjadi gitu. Jadi dibuat dulu nih undang-undangnya, misalkan berita bohong atau ujaran kebencian, atau yang mungkin aku kemarin juga sempat di sidang itu dengan pasal yang sekarang itu 246, kalau dulu di KUHP yang lama itu 160 penghasutan. Nah itu jadi dibuat dulu undang-undangnya, baru nanti misalkan kita mengkritik baru nanti kita kena dengan undang tersebut. Nah tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana ini sih sebenarnya, bagaimana partisipasi kita justru menguat di kalanya memang kriminalisasi ini bertransformasi gitu, menjadi kriminalisasinya bukan memang dengan melanggar hukum tapi dengan menggunakan hukum itu sendiri. Nah itu juga karena menurut aku pribadi ini, demokrasi ini membutuhkan partisipasi sudah pasti ya kan. Nah partisipasi itu membutuhkan orang. Nah orang yang berpartisipasi itu membutuhkan keberanian. Nah permasalahannya kalau memang dari kita tidak berani untuk berpartisipasi, nanti siapa yang akan berpartisipasi, seperti itu. Urusan memang nanti kita dikriminasi kan kita memiliki yang namanya solidaritas antar warga, seperti itu. Sekaligus kita menguji kepada pemerintah atau aparatus negara hukum bagaimana mereka ini melihat kritik ini bukan sebagai tindak pidana atau sebagai memang ya mungkin kalau sekarang bisa dibilang makar lah yang kemarin 2025. Jadi bagaimana artikulasi yang memang kita sampaikan ini tidak lihat sebagai tindak pidana, seperti itu. Karena kalau bicara memang soal stuck, ya stuck udah pasti. Tetapi kan stuck itu bukan berarti kita harus diam, gitu kan. Betul. Karena ya, sebuah gerakan itu 96, 97, 98, 2010, BBM naik 2019, 2020, 2024 yang kawal putusan MK 2024, 2025 itu lahir karena ada rasa seperti yang kakak tanyakan, stuck dan stuck. Dan normal aja ketika memang kita merasakan stuck dalam gerakan, justru itu di situ solusinya. Bukan, maksud justru itu di situ memang titik baliknya kita sebagai masyarakat gitu untuk menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Oke, berarti tadi juga aku lihat dengar dari pembahasan dari Masnya ada yang cukup menarik mengenai bagaimana cara kita membuat parameter ya dalam setiap pendapat kita atau kritik kita. Karena yang perlu digarisbawahi juga di zaman sekarang kan hukumnya sudah cukup jelas ya Mas, sebenarnya. Perlindungan hukumnya sudah cukup jelas. Tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah ini kadang-kadang adalah dari segi politik hukumnya malah ya. Mereka membuat pasal-pasal tertentu yang secara membuka. Ya, kita lihat dari garis luas sebagai masyarakat Indonesia itu merupakan subjektivitas untuk pembungkaman tujuannya. Untuk menahan suara-suara yang sebenarnya sekritis itu terhadap pemerintah yang mungkin bisa bilang di beberapa bidang itu bobrok ya Mas. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, kita sebagai pemuda ya atau masyarakat Indonesia, terutama bagi para mahasiswa nih Mas, yang sering berpendapat atau mengeluarkan kritik gitu kepada pemerintah, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui dan juga menjaga parameter tersebut agar kritik dan saran kita itu dapat dimengerti dan diterima oleh pemerintah sebagai kritik dan saran, melainkan bukan sebagai tindak pidana ataupun makar, seperti itu Mas. Sebenarnya kalau bisa dibilang parameter itu ketika parameter berdemokrasi itu ketika tangan itu sampai kepada batang hidung, yang artinya tidak boleh ada tindakan fisik, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang memang ditanyakan ya bukan justru kami gitu sebagai anak muda yang Mas tanyain, tapi bagaimana negara itu sendiri melihat kritik itu. Jadi justru kalau ketika kita berpartisipasi yang diuji itu bukan kita, tapi negara sendiri, negara yang memang diuji dalam hal ini, dalam berdemokrasi. Bagaimana nanti sikapnya. Jadi ketika ditanya bagaimana nanti apakah ada parameter ketika kita berpartisipasi, tidak ada parameternya. Menurut aku parameter adalah ketika tangan ini sudah sampai di batang hidung Masnya. Nah itu tidak boleh, karena itu sudah masuk tindakan fisik. Dan demokrasi itu menentang bagaimana kekerasan itu terjadi, termasuk kekerasan fisik. Seperti itu. Nah, cukup menarik ya Mas tadi jawaban dari Mas juga. Mungkin aku mau coba bahas ke salah satu kasus ya Mas ya. Yang mungkin yang cukup viral juga kemarin, atau mungkin cuma yang ketutup juga sih sebenarnya, yang soal Prespa UGM Mas, yang
ada pembungkaman secara tidak langsung sih. Oh iya, Yang dia cyber ya? menyuarakan, yang dia menyuarakan soal anggaran MBG dan Anggaran. juga Iya. pendidikan di daerah. Ya, aku izin minum ya. Iya. Yang cukup menarik juga dari situ kan, pemerintah ini bisa dibilang di situ main halus ya Mas. Iya. Karena main halus tapi agak gerasak gitu kalau aku lihatnya. Yang pertama dikenain itu kan ya orangnya, si Iya. presnya. Habis Iya. itu yang cukup parah menurut aku Mas, Iya. yang melalui media chat itu ada pengancaman kepada ibunya. Oke. Kalau dari perspektifnya Mas sendiri, Mas melihat kasus ini seperti apa Mas? Sebenarnya kasus ini adalah bentuk kegagalan negara, kegagalan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia, terutama si Tio ya kalau nggak salah namanya. Iya, Tio. Tio Hardianto dalam mengutarakan aspirasinya. Harusnya aspirasinya itu kan dilindungi. Nah disitulah peran Komnas HAM ini justru melindungi warganya, salah satunya nih Tio ini, untuk agar dijamin partisipasinya. Ya kalau memang sudah bicara soal tadi kejahatan cyber gitu dengan memberi pesan ancaman, nah itu mungkin bisa dibilangnya ya kegagalan negara atau mungkin aparatus negara dalam menjamin si Tio ini untuk berpendapat, untuk berbicara atau untuk berekspresi di baik langsung maupun tidak langsung atau melalui media seperti itu. Berarti memang sebenarnya di negara ini konsep hukum kita, penjaminan hukum kita juga cukup bagus. Iya, sebenarnya, betul. Tapi memang pada pelaksanaannya itu yang cukup dipertanyakan ya Iya, Mas. betul. Oke. Jadi masih ada beberapa pertanyaan nih Mas. Ya mungkin juga ya Mas, kalau kita lihat dari polanya, Iya. kayak setiap ada demonstrasi pasti ada aja yang entah diculik atau tiba-tiba dijadikan tapol, kayak itu Iya. kan udah ketebak banget tuh, kayak dari Iya, dulu iya. sampai sekarang tuh Iya. masih kayak gitu-gitu aja Iya. gitu. Iya. Terus juga menurut Mas ini apakah hal itu tuh merupakan pola yang sistematis gitu, atau mungkin itu emang cuma kebetulan aja? Soalnya Iya. kalau kita lihat kan ya pasti setiap adanya demonstrasi gitu lagi pemerintah kelihatannya menjadikan kita ini sebagai apa ya, bentuk kriminalitas yang gitu-gitu aja gitu Mas. Ya kalau dibilang pola sistematis ya tentu tersistematis, bagaimana tidak 704 orang ini menjadi tersangka dengan tidak menggunakan hukum lah secara genuine gitu, dengan tidak menggunakan KUHP secara seksama. Iya. Seperti itu. Kalau dibilang sistematis. Tapi aku boleh nanya nggak sih ke kalian? Boleh Mas. Boleh Mas. Boleh. Tapi kalau menurut kalian ya sebagai mahasiswa, karena kan yang representatif kalian lah, karena aku kan tidak cukup representatif kan, yang pertama aku udah lulus, yang kedua aku juga udah nggak kuliah karena aku udah lulus gitu. Nah kalau menurut kalian tuh sebenarnya ada nggak sih parameter itu sendiri dalam berpartisipasi atau berdemonstrasi gitu? Kalau menurut kalian parameter? Oke, kalau menurutku pribadi ya Mas, yang kebetulan aku juga dari Agitasi dan Propaganda, yang sangat kenal dengan cocok hal nih. tersebut. Kalau aku selalu berpegang pada satu sih Mas, norma sosial. Iya. Dalam aku berdemonstrasi ataupun melaksanakan aksi simbolik dan semacamnya, terutama dalam demonstrasi ya Mas ya. Iya. Yang menurut aku menjadi parameter adalah satu, yaitu norma sosial, di mana saat kita datang ke tempat kita tidak boleh merusak fasilitas, Oke. kita tidak boleh vandalisme yang berlebihan, Oke. apalagi sampai yang vandalisme menggambar hal yang tidak Ya. akademisi sekali, Oke. kata-kata yang tidak akademisi. Oke. Terus ya sampai destruktif banget lah Mas di Iya. tempat itu, karena kan bagaimanapun juga kalau kita bilang mereka, contoh kita bilang mereka korupsi, Iya. kalau misalkan kita hancurin infrastruktur di situ, kita sama aja ngebakar duit rakyat Oke. juga gitu, secara tidak langsung. Itu menurutku pribadi. Oke. Pokoknya intinya parameterku adalah norma sosial sih Mas. Iya. Tetap pada border, tetap pada fungsi sebagai perangkat aksi mungkin, dan tetap objektif dalam tujuan kita untuk turun aksi saat itu. Kalau itu menurut aku Mas. Ya mungkin dari aku juga sama sih ya, karena terlepas dari kita turun ke sana itu kan untuk bersuara gitu, bukan untuk jadi provokasi atau Iya. ngerusuh, karena kita juga di situ jadi apa namanya, Punya tuntutan juga. iya tuntutan buat teman-teman yang nggak bisa turun langsung ke situ gitu. Jadi ya mungkin dari norma dan kesadaran kita masing-masing juga. Ya kalau aku tangkap sih menarik juga sih, berarti memang mahasiswa ini memang harus representatif ya terhadap publik juga. Jadi Iya. ketika ya yang Mas tadi bilang itu justru malah menjauhi representatif publik itu sendiri ya, malah justru nanti publik tidak percaya kepada teman-teman mahasiswa gitu kalau Iya. memang seperti yang Mas tadi jelaskan seperti itu.
Sebenarnya di bagian itu cukup menarik juga sih Mas ya. Karena sebenarnya itu secara garis besar itu memang harus gitu yang kita jaga kan. Iya. Cuman betul. memang kalau dalam konsep demonstrasi ada beberapa hal yang harus agak sedikit dilebihkan dari norma tersebut kan Mas. Iya, betul. Untuk apa ya Mas ya? Ya representatif aja karena Iya. kan kekesalan dari masyarakat itu kan perlu disampaikan selepas dan Iya. ekspresif mungkin gitu loh. Dan tugas aparatus negara hukum juga untuk menjaga kalian gitu. Kalau Iya, memang- betul. Sebenarnya Iya. seperti itu. Hmm. Oke, sekarang kita lanjut Mas. Tadi juga kita sudah sempat singgung soal Mas Andri Yunus. Oh iya, Mas. oke. Aku ada satu pertanyaan yang cukup menarik tentang Mas Andri, kasus Mas Iya, Andri iya. Yunus ini. Kalau kita bilang pembungkaman terhadap Andri Yunus itu, iya benar pembungkaman ya Mas. Iya. Tapi tindakan tersebut secara garis besar dalam kacamata hukum itu sebenarnya kan tidak bisa dibenarkan ya Mas. Iya. Kalau menurut Mas sendiri, apakah ada potensi pembenaran dari pemerintah dalam hal tersebut, atau malah itu sudah mutlak saja, itulah pelanggaran dari hukum kita gitu Mas? Sebenarnya yang memang menarik dari, bukan menarik sih, maksudnya yang memang urgensi kasus Andri ini adalah bagaimana justru kayak peran Komnas HAM, peran negara atau pemerintah itu dalam membentuk salah satunya TGPF ya kan, tim gabungan pencari fakta tanpa adanya lembaga itu, atau memang diisinya oleh masyarakat sipil saja. Itu yang memang pertama dibutuhkan. Yang kedua ini mengenai tadi apa? Hukum ya tadi ya? Hukum, dari kacamata hukum Mas. Dari kacamata hukum ini justru melampaui hukum itu sendiri, karena ini menyerang hak asasi manusia, yang memang hak asasi manusia itu tidak sekadar pasal saja, tidak sekedar undang-undang saja, tapi hak asasi manusia ini menurut aku ya bisa dibilang ya sebagai nilai lah, sebagai nilai tiap warga negara ini untuk tidak disiram kayak seperti Andri, yang akhirnya kan Andri mengalami kerugian. Iya. Nah, ketika kerugian yang dialami Andri ini, siapa yang memang mau tanggung jawab seperti itu? Iya. Itu memang menjadi pertanyaan besar lah terhadap kasus penyiraman Andri ini gitu. Kemana negara ketika Andri disiram ini posisinya? Ya walaupun Bapak Prabowo sudah bilang ya kalau penyiraman ini yang ditanya oleh Najwa Shihab sebagai bentuk terorisme. Nah justru pada saat ini ya kita ya sebagai anak muda ya menguji gitu kepada presiden ini, bisakah untuk menyelesaikan kasus ini, itu yang pertama. Yang kedua, kepada aparatus negara hukum bisa nggak untuk memang memproses ini, memproses hukum ini secara adil dan akuntabel gitu. Iya. Karena yang terakhir itu kan kalau nggak salah sidangnya sudah 2 kali mungkin. Iya. Dan memang terakhir itu hakimnya bilang untuk panggil paksa si Andri Yunus. Nah ini merupakan maksud aku pembiaran hukum sih, kayak maksudnya kan dia memang menyerang itu di luar dari tugas-tugas mereka sebagai aparatus negara ya. Iya. Nah itu yang memang justru pertanyaan besar itu kemana peran negara ini ketika warga negaranya diserang gitu. Iya, betul. Berarti yang cukup menarik adalah ada pencederaan tentang amanat TNI sebenarnya Mas ya, dari Ya, konstitusi betul. Yang dimana sebenarnya fungsinya mereka itu adalah sebagai alat utama untuk pertahanan negara kita. Ya, betul. Tapi malah ada pada fase-fase atau keadaan-keadaan yang sebenarnya jauh dari Iya, tugas iya. mandat mereka dari konstitusi kita. Oke. Ya, terus kalau kita tarik kasus terlebih luas lagi, dari banyaknya demonstrasi kemarin itu kan banyak yang diamankan ya Mas, dan Iya, banyak iya. juga yang dijadikan tersangka kayak iya. mungkin Masnya juga mengalami kerugian ya karena itu ya. Benar. Iya, Terus betul. menurut Mas sendiri tuh batas antara penegakan hukum dengan kriminalisasi aktivisme itu udah ada di titik mana ya Mas? Gini sih sebenarnya perlunya ketidakkakuan aparat penegakan hukum dalam melihat setiap kasus atau apa yang memang kita bicarakan seperti itu. Nah, terhadap kasus aku itu kan, atau mungkin 704 itu adalah bukti kalau memang aparatus negara hukum ini ya terutama jaksa ini kaku dalam melihat suatu hal. Padahal jaksa ini mempunyai peran besar dalam dominus litis, pengawasan. Nah, justru tapi pada kemarin itu persidangan hampir 704 itu di sidang, jaksa tidak menggunakan perannya itu sebagai dominus litis. Bahwa memang berkas yang memang dipaksakan naik ini harusnya jaksa itu punya kewenangan buat memberhentikan kasus yang memang seharusnya itu tidak usah dilanjut gitu. Iya. Itu yang sebenarnya memang menjadi menjadi pertanyaan iya
sebagai mekanisme pengujian dalam demokrasi juga ya, kemana peran jaksa ini, kemana peran jaksa yang sekiranya itu yang kita memang dukung juga lah, dominus litis ya kan. Kalau aku pribadi aku mendukung karena yang soal KUHAP itu yang kita tur KUHAP itu ke Jawa dan Kalimantan itu kita membicarakan tentang peran dominus litis jaksa ini seperti itu. Oke. Nah, Mas, yang menjadi concern juga terutama di belakangan ini, yang video yang beredar di media sosial sebagai contohnya yang mahasiswa UI dan juga mahasiswa UPN demo di depan Mabes, Mas, yang belum lama. Oh iya. Ya, yang ada beredar video dari pihak kepolisian yang menyorot ke arah mahasiswa UI yang seolah-olah mereka banyak berteriak-teriak dan semacamnya. Tapi yang digoreng dari video tersebut kan adalah seringkali seolah-olah demonstran itu atau aktivis-aktivis mahasiswa ini melanggar hukum, Mas. Oh iya. Ya kan, tanpa melihat konteks pada sisi sebenarnya mereka itu lagi menyampaikan aspirasi, lagi berjuang untuk masyarakat gitu. Betul. Tapi dalam penyampaian narasi yang oleh pemerintah ini seringkali jadi framing yang tidak baik gitu, Mas, terhadap aktivis ataupun mahasiswa ini. Nah, menurut Mas sendiri itu sebenarnya strategi dari pemerintah nggak sih, Mas, untuk melemahkan gerakan-gerakan aktivis di Indonesia ini, Mas? Oke. Kalau dibilang strategi ya betul, salah satu strateginya. Tetapi ketika strategi itu dimainkan oleh pemerintah negara, itulah peran kita sebagai warga negara itu harus muat gitu. Ya, sebagaimana slogan kemarin lah gitu ya kan, semakin ditekan semakin melawan. Ya, jadi bagaimana justru partisipasi anak muda ini harus menguat gitu. Ketika ada ya misalkan ancaman, salah satunya, yang kedua adalah framing. Yang ketiga mungkin ada hal-hal lainnya, disitulah memang peran anak muda itu justru harus menguat karena memang keberanian itu harus dilatih, yang pertama. Yang kedua itu partisipasi pun perlu keberanian lah untuk berpartisipasi. Jika tidak, bukan kita sebagai anak muda dan atau mahasiswa, lantas siapa yang mau ingin berpartisipasi? Iya, betul, Mas. Oke, terus mungkin pertanyaan selanjutnya berdasarkan baik individu maupun kolektif gitu ya, Mas ya. Kita kan sebagai mahasiswa ngelihat pembungkaman selama ini atau kriminalitas aktivisme selama ini, kira-kira apa ya, Mas, dampaknya terhadap keberanian masyarakat untuk bersuara? Dari yang kemarin 2025 ya Pak Hara itu mengakibatkan chilling effect. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, chilling effect itu efek gentar, efek takut kepada partisipasi gitu. Ketika ingin berpartisipasi, kita justru berantem dengan pikiran kita sendiri. Ini aman nggak ya? Itu aman nggak ya? Atau nanti gue kena nggak ya? Nanti gue kayak teman-teman yang 704 ini nggak ya gitu. Nah itu sebenarnya yang kemarin bentuk nyata dari chilling effect itu kemarin ketika 2025 Agustus ini. Tetapi maksud aku adalah ya demor dalam sebuah gerakan itu wajar gitu, ya kan? Dan demor ini bisa dibilang memang ya bukan baru-baru ini saja, 98 mungkin tahun-tahun sebelum juga gitu, ketika ada tahanan politik, kedepannya mungkin agak turun gitu, baru nanti beberapa setelahnya naik lagi, dan wajar saja gitu mengalami pasang surut lah dalam sebuah gerakan sosial. Dan itu ya normal-normal aja selagi memang kita ini masih membicarakan isu lah, masih membicarakan hal yang bersifat politik dalam kesehari-hariannya. Jadi menurut aku sebuah pasang surut gerakan itu wajar aja menurut aku. Jadi jangan dijadikan sebagai hal yang memang kita takutkan, ya wajar aja. Maksudnya kita kan sebagai warga ini kita cuma bisa punya solidaritas aja kan, antar warga saling membantu. Kita tidak bisa menggunakan hukum gitu. Tidak bisa, misalkan kita yang mengendalikan pengendalian, kita tidak bisa gitu. Kita cuma hanya bisa ya bersolidaritas aja gitu. Karena itu yang memang pemerintah dan negara tidak punya. Mungkin pemerintah punya aparatus, pemerintah punya hal yang lain, tapi pemerintah itu tidak punya hal yang satu, yaitu solidaritas antar warga. Sedangkan kita yang punya itu. Jadi solidaritas antar warga itu menurut aku ya sangat penting gitu. Walaupun memang gerakan kadang naik turun gitu, pasang surut ya, tapi itu tidak apa, it's okay. Tapi kalau dari Mas pribadi tuh ada nggak rasa takut untuk bersuara lagi setelah yang kemarin? Iya jelas, takut jelas. Aku juga masih kasasi kan.
Tapi maksud aku takut ini bukan jadi alasan aku buat nanti ke depannya harus diam lagi, harus tidak berani, harus ya dilatih lah perlahan gitu. Baby step perlahan. Walaupun memang cukup mengalami chilling effect ya kemarin persidangan, tapi bukan jadi alasan kalau nanti ke depannya aku juga harus diam gitu. Aku tetap memberikan partisipasi aku sebagai warga negara Indonesia. Berarti sebenarnya cukup berdampak banget ya. Iya Mas? betul. Aku pun kalian aja berdampak, apalagi Iya, aku kan apalagi. yang mengalami hampir 7 bulan aku. 2 bulan di Polda, di rutan Polda Metro Jaya, 4 bulan, hampir 5 bulannya aku di Salemba. Iya. Berarti sekarang memang untuk menyuarakan lagi memang butuh strategi ya Mas ya? Ya, strategi satu ya. Kedua adalah butuh proses, itu Ya, aja. betul. Maksud aku wajar aja gitu ketika gerakan itu naik turun ya wajar. Tandanya kan berarti perlunya ada evaluasi gitu dalam gerakan. Karena gerakan-gerakan terdahulu misalkan 74 Malari, 778 Bang Rizal Ramli dan kawan-kawan 80-an, Bang Jumhur 90-an, 96 Budiman 98 teman-teman. Nah, itu gerakan itu kan kenapa bisa akhirnya mencapai tuntutannya karena ada kritik atau evaluasi dari gerakan itu sendiri Iya. justru atau otokritik lah. Itu memang penting lah sekarang. Kita harus siap dengan iklim demokrasi yang saling mengkritik dan saling menguji sih, seperti Iya, itu. Setuju Mas. Nah, kalau dilihat juga dari beberapa kasus ini Mas, seringkali aparat itu punya justifikasi begini Mas. Mereka bilang bahwa tindakan aktivis atau mahasiswa itu biasanya agak sedikit mengganggu ketertiban umum Mas. Iya. Nah, jadi tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu seringkali dibawa dalam tanda kutip ketertiban umum, Iya. untuk ketertiban Iya, umum iya. gitu loh. Menurut Mas sendiri sejauh mana sih alasan ini tuh bisa dibenarkan atau bahkan tidak bisa dibenarkan, dan kapan itu mulai jadi dalih untuk membatasi kebebasan? Iya. Sebenarnya ketertiban umum ini bisa dibilang karena demo ini kan jadinya misalkan macet salah satunya. Yang kedua ini adalah yang justru aku menjadi pertanyaan ya dalam podcast ini. Ini sebenarnya ketertiban umum ini diafirmasikan atau didefinisikan ini sebagai apa? Nah, itu perlunya adanya parameter yang jelas dan pembatasan yang jelas. Ketertiban umum ini apa? Seperti itu. Apakah demo itu mengganggu ketertiban umum? Ya, saya kira tidak semuanya berkata begitu. Warga juga ketika ada demo yang mendukung saja gitu. Karena itu salah satu bentuk nyata partisipatif mahasiswa atau anak muda ya dengan berdemo salah satunya. Yang kedua mungkin bisa dengan tulisan atau misalkan sebatas mengupload Instagram story gitu mengenai isu pada hari ini gimana, terus sebatas menanyakan misalkan biaya pokok hari ini gimana, kayak gitu. Iya. Jadi ya menurut aku ya itu everything about politics sih. Jadi memang justru perlu diperjelas ketertiban umum itu seperti apa. Nah, itu siapa yang bisa menjelaskan ya, negara atau pemerintah itu. Ya karena kalau memang demonstrasi sudah dari zaman kapan pun kita sudah demo Iya, gitu betul ya kan. betul Mas. Iya. Eh, Itu. Jadi yang aku tangkap juga memang sebenarnya perlu ada anotasi atau penjelasan Iya, betul. resmi ya Mas, Ketertiban dari umum itu apa? dari aparat mungkin ya terkait hal tersebut. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga tidak Paham dan tahu. jadi paham dan tahu dan Secara definitif ini ketertiban umum ini seperti apa gitu. Ya. Karena itu definisi yang sangat luas. Bisa sangat definisinya ini menurut aku pisau bermata dua. Bisa diperluaskan sangat luas sekali, bisa dipersempit sangat persempit sekali. subjektivitasnya tinggi Iya, Mas, ya? betul. Oke. Oke, selanjutnya mungkin menurut Mas sendiri tuh ada nggak sih standar ganda dalam penegakan hukum? Soalnya kalau yang aku lihat dari beberapa kasus terakhir nih, kesannya pada respon aparat terhadap aksi yang pro pemerintah tuh beda gitu daripada kita yang ingin menyuarakan dan oposisi dari mereka. Ya. Sebenarnya kok dibilang standar ganda ya, aku bisa bilang iya atau tidak gitu. Karena standar ganda ini biasanya berpengaruh pada konteks politik pada hari ini gitu. Ketika 2025 itu kenapa bisa tersangka semua, karena ada yang namanya diskresi gitu. Karena urgensinya ini mengarah kepada misalkan darurat militer atau makar seperti itu. Maka ada penggunaan hukum yang memang agak melebar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi standar ganda ini tidak bisa didefinisikan sebagai ya literally standar ganda, tapi perlu dilihat konteks politik pada hari ini seperti apa. Contoh yang kemarin itu kan beberapa 101 kalau nggak salah itu diamankan lah di Polda Metro Jaya, tetapi alhamdulillahnya di
Polda Metro Jaya itu dilepaskan. Nah itu kan menjadi pertanyaan, kenapa yang kemarin yang kemarin 704 itu tidak bisa dilepaskan kayak sekarang, tetapi justru yang sekarang itu bisa. Nah itu kan perlu menilik adanya konteks politik pada hari ini gitu ya kan. Itu yang memang mungkin jadi standar ganda ini ya tidak bisa dilihat, emang tidak bisa dijustifikasi sebagai yang literally standar ganda. Perlu adanya penglihatan atau menilik konteks politik pada hari ini gimana, seperti itu. Oke. Cukup menarik ya berarti ya bahasan hari ini aja. Yeah. Mungkin terakhir Mas untuk sebagai closing statement nih Mas, Oke. dari segenap pertanyaan yang tadi kita bahas juga, Iya, kita iya. diskusikan. Iya. Kita mau boleh dong closing statementnya dari Mas ya. Oke, aku Hari ini. aku mengutip ini aja sih sebenarnya pledoi aku, yaitu partisipasi anak muda itu, demokrasi itu membutuhkan partisipasi itu membutuhkan anak muda, dan anak muda yang berpartisipasi membutuhkan keberanian. Jadi kita ini adalah pewarisah peradaban. Jadi jangan lupa untuk mengkritik atau berbicara apapun tentang politik. Siap. Nah, cukup bagus ya Mas ya dari Iya. closing statement. Itu salah satu kutipan, salah satu aku tulis di pledoi sih. Oke, menarik juga. Iya. Dari pledoi ya Mas. Iya, betul. Gitu Cel. Udah makin kebuka belum nih Cel? Jujur kebuka, terus juga mungkin kita makin sadar gitu ya, Iya. kalau kebebasan berpendapat itu belum sepenuhnya aman kita rasakan Iya, betul. sekarang. Realitanya masih ada di situasi kemana bersuara itu beresiko gitu buat kita, apalagi mahasiswa dan teman-teman yang lain. Ya, karena realitanya juga Iya. kita juga masih menghadapi risiko-risiko Iya, besar betul, ya Mas ya, betul. dalam tindakan-tindakan kita. Dan wajar aja sih, maksudnya pasang surut dalam sebuah gerakan itu wajar aja, apalagi kemarin itu peristiwa yang sangat besar kan 2025. Wajar aja ketika chilling effect ini memang berdampak bagi semua orang gitu. Iya. Tapi justru itu sih pentingnya kita tetap kritis ya Mas Iya, betul. dan nggak pernah kehilangan api keberanian kita. Iya, betul, dan tetap bersolidaritas di antar warga. Iya. Dan saling jaga. Oke. Karena kalau semua memilih diam, demokrasi cuma jadi formalitas tanpa makna. Ya, betul. Dan kasus yang seperti Anda ini justru malah nanti dinormalisasikan lah karena kalau memang kita diam gitu. Oke. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Muzaffar Oke. atas insight-nya, udah mau datang menyempatkan waktu kita Baik. ke sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton juga. Dan juga untuk seluruh pendengar setia Suara Oposisi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta. Aku Rama, pamit undur diri. Dan aku Chelsea. Terima kasih.